kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang baik, yang selalu memberikan kami Bapa kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh ada beribadah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Layakan kami Bapa untuk mengikuti ibadah siang hari ini Tuhan. Kuduskan kami Bapa. Kuduskan hati dan pikiran kami, tubuh, roh, dan jiwa kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan saat indah. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. suatu hal yang penuh dengan sukacita. Kita boleh ada lagi dalam rumahnya Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
kita akan mulai ibadah kita ini. Kita serahkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan saat indah. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih.
Yesus untuk siang hari ini. Semuanya oleh kebaikan-Mu Bapa, oleh kemurahan-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami boleh melakukan ibadah di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami semua yang ada di tempat ini. Bapa, biarlah kami layak memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan menyembah Engkau Tuhan. Terlebih dalam pendengaran kami akan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami dapatkan pada hari ini Tuhan, membuat perubahan dalam kehidupan kami. Kami lebih lagi berhikmat, kami lebih lagi layak bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk ibadah ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Ada suatu hal yang indah dalam kehidupan kita, karena kita boleh dapat memuliakan Tuhan pada siang hari ini. Kita naikkan pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Puji Tuhan, karena Yesus itu Allah yang perkasa. Dia begitu baik bagi kita. Apapun yang diberikannya kepada kita, itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
ada sukacita dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita boleh mengakui bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita berserah kepada Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kita ini. Mari kita sujud menyembah kepadanya. Apapun yang Tuhan inginkan dari kita, biarlah kita mau membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Kita naikkan pujian, kami berkumpul. Kami berkumpul untuk memuji. Amin Tuhan Yesus, inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah kami, urapilah. Katakan bersama-sama kami berkumpul. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah kami, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab semua tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Bila waktu-waktu yang telah lalu kita banyak melukai hati Tuhan, bahkan kita berbuat dosa atas segala sikap dan perbuatan kita, ada kesempatan selalu yang Tuhan berikan kepada kita. Siang hari ini kita mau membuka hati kita untuk Tuhan ubahkan segala sikap dan tindakan kita untuk seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh, agar Tuhan menjamah kita semua. Kami berkumpul Tuhan untuk memuji. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Bukalah hatimu. Kami berkumpul Oh, haleluya Yesus. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah kami, urapilah
Haleluya, haleluya, haleluya. Naya ramataka ya dalam maskia dalam kecil darah Yesus. Haleluya, haleluya, terpuji-pujilah. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami terangkat ke hadapan hadirat Tuhan. Tak putus-putusnya dari hati kami yang terdalam ini memberikan pujian dan penyembahan hanya kepada Engkau. Kami sangat-sangat berterima kasih untuk keberadaan dan hidup kami yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing Tuhan. Apa yang kami miliki semua kami bersyukur Tuhan. Terima kasih dengan keberadaan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar. Biarlah kebenaran-Mu yang disampaikan itu menjadi kebenaran kami. Urapi kami dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah kami benar-benar mendapat rema yang membangunkan hidup kami, iman kami. Kami semakin meraih semua janji-janji Tuhan dan kami semakin memiliki, oh Tuhan, kehidupan ini dan menikmati hidup ini. Kami bersyukur untuk hal itu. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan mereka untuk melayani hari ini. Tuhan memberkati dan pakai lagi lebih heran di hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Teristimewa kita boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 28 November. Ini minggu akhir di bulan November. Dan bulan depan sudah menjadi bulan yang terakhir di tahun ini. Tentu kita akan mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan tema khotbah saya pada hari ini, yaitu momen hidup. Tentu di dalam kehidupan kita punya ada momen-momen, kesempatan, waktu yang kita lewati bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudara. Saya belakangan ini menghadiri ada teman yang sakit maupun yang dengar, ada yang tinggal di ranjang, di tempat tidur, semua aktivitasnya hanya di tempat tidur, walaupun masih bisa berkomunikasi, ada yang semuanya sudah lewat infus makanannya semua. Dan saya juga menghadiri, bahkan melayani, bahkan berkunjung orang-orang yang mendahului kita, orang-orang yang meninggal, Jadi saya melayani acara ibadah pemakaman. Bahkan saya pun datang ke tempat pemakaman karena saya harus mengurus surat kuburan adik saya yang ada di Cipanas. Dulu meninggalnya di daerah Cibodas itu
Tapi karena cuaca waktu itu dari Mabes helikopter sudah muter-muter, nggak bisa, maksudnya nggak bisa masuk ya menjemput jenazah. Akhirnya kami kubur di Cipanas dan itu harus diperpanjang. Ya kalau dulu lama ya puluhan tahun, akhirnya singkat 5 tahun, sekarang ya 2 tahun. Begitu juga saya menghadiri memperpanjang juga karena saya ada beberapa yang harus saya urus. Kuburan mama saya ya di Menteng Pulo. Jadi kalau saya menghadiri pemakaman atau melayani, saya ingat ini ya. Kuburan adik saya, kuburan mama saya, dan kuburan papa saya. Ya, maksudnya suratnya itu apa sudah jatuh tempo harus diperpanjang gitu ya. Jadi saya memperhatikan. Ya, walaupun saya tidak perlu, karena kita orang Kristen tidak diajar untuk ya minta petunjuk, berdoa orang yang sudah meninggal. Ya, saya hanya untuk tetap ya bahwa disitulah ya jenazah itu dikuburkan. Sampai kami lihat ada satu liang lahat ya namanya 4, saudara-saudara. Rupanya saya tanya, kenapa kok sampai ada nama 4? Oh iya Pak, satu kuburan bisa ditumpuk 4 orang katanya. Oh jadi kuburan itu ada 4 jenazah. Kurun waktu berapa? Ya minimal 3 tahun. Ya, jadi bisa kalau sudah 3 tahun bisa. Sekarang sulit cari kuburan, saudara-saudaraku, tanah kuburan ya. Lebih Jakarta. Karena momen pandemi, momen yang meninggal karena COVID. Jadi kuburan penuh. Oh 4. Sebab itu Pak, kalau ya orang meninggal, petinya jangan mahal-mahal supaya gampang hancur, bisa ditumpuk katanya. Saya pesan sama istri saya, kalau susah-susah tumpuk aja saya kalau meninggal ya. Saudara-saudaraku. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, justru disitulah ya saya mulai merenung, mediasi ya, meditasi maksudnya ya. Saya berpikir ya, kalau bahasa Inggris aware ya, menyadari, awareness ya, kita sadar ya mengenai hidup ini ya, betapa penting kalau kita masih hidup. Karena firman Tuhan katakan kalau orang yang sudah mati itu udah tidak bisa apa-apa lagi. Walaupun dikasih berlian ya, dikasih sepatu yang bagus-bagus dan lain-lain. Sebab itu buat anak muda ya, kalau engkau masih ada orang tua, kalau engkau masih ada berkat, sekarang masih hidup ya, jangan nanti kalau udah mati sampai ngutang-ngutang ya, harus bangun sampai besar-besar, miliaran, bikin tugu. Justru waktu hidup ya belikan yang terbaik, patungan semua. Jangan udah mati patungan bikin tugu, percuma. Saudara-saudaraku yang kekasih. Nah saudara, saya ingin kita melihat ya mengenai kehidupan dengan 4 tokoh ya. Coba kita melihat dulu Yakobus pasal yang ke-4. Biarlah apa yang saya alami ini juga saya membagikan kepada saudara, saudara juga bisa ya punya kesadaran, menyadari ya. Yakobus pasal 4 coba kita baca ayat 14
sampai dengan 16. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yakobus mengingatkan kita supaya kita sadar bahwa hidup ini seperti uap. Nanti kita belajar juga, saudara-saudaraku yang kekasih, bukan saja kita diingatkan hidup ini sangat-sangat singkat, seperti uap kelihatan lalu hilang. Bukan saja singkat, bukan saja pendek, tetapi fana, kosong, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi kita bersyukur karena kita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita akan memperingati sebentar dan mengingatkan momen yang indah, bagaimana Sang Juru Selamat itu dia datang ke dalam dunia, ya, bentuk daripada kasih Tuhan yang begitu besar. Dia menjadi Juru Selamat, ya, dengan dia berkorban mati di kayu salib untuk menebus, ya, mengampuni kita. Jadi kita dikatakan di sini, kita dengan menyadari bahwa kehidupan kita ini sangat-sangat singkat seperti uap, kita nggak boleh sombong. Ini sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan demikian salah. Jadi kita nggak boleh angkuh, saudara-saudara, nggak boleh congkak, sombong. Saya kan masih ada. Saya beberapa waktu lalu juga, ya itulah Tuhan, awareness itu. Karena saya coba menghubungi seseorang karena berhubungan dengan tempat kontrak yang ditempati Pak Pendeta Yusak, ya, tempat tinggalnya, jaga-jaga karena tempat ibadahnya sama tuan rumahnya mau dijual, dia kontak di belakangnya. Itu anak Tuhan punya, karena sudah waktunya bulan Desember akan diperpanjang. Tahu berapa bulan lalu, 3 bulan lalu itu yang saya dapat berita bahwa si ibu ini sudah tidak ada, ya. Ya, jadi anaknya men-send, membagikan, tolong dimaafkan karena mama sudah kembali ke rumah Bapa di sorga. Saya kaget karena baru beberapa waktu yang lalu dia telepon saya, ya, berbincang-bincang, ya, sering dia menanyakan firman Tuhan, dia juga bantu dalam doa. Padahal saya juga belum berjumpa, by phone saja, ya, penyewaan waktu itu, dan ibu itu hanya lewat, saya kenal lewat dulu teman SD saya yang menempati rumah itu, lalu dia berpindah dan menawarkan, dan akhirnya ya begitu. Itulah hidup ini seperti uap, kita nggak, baru mungkin kita ketemu tahu sudah ada.
Mungkin di nomor HP kita masih ada orangnya. Saya masih ada beberapa nomor HP yang orangnya sudah nggak ada di dunia ini karena dipanggil Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, memang seperti pujian kita harus bersyukur. Makanya seperti ratapan katakan, bangun pagi kalau masih ada aja bernapas, itulah kasih Tuhan selalu baru. Kita bersyukur saudara dengan keberadaan apapun. Hari itu yang kita harus hadapi, ya saudara-saudaraku. Baik ya, namanya kita di dalam dunia ini masih berperang, masih bergumul, ya kita tidak tahu apa yang kita hadapi ya sepanjang hari itu. Tetapi kalau kita awali, ya kita yakin bahwa Tuhan menyertai Immanuel dan kita bersyukur bahwa kita ada hanya kemurahan Tuhan. Membuat kita tahu diri lah, ya rendah hati. Tuhan tidak ajar kita untuk ya rendah diri, rendah hati. Ya, jangan saudara menjadi orang yang minder. Saya dulu begitu, tapi ya di dalam Tuhan memberikan ya untuk kita ya supaya tidak rendah diri. Kita anak-anak raja yang percaya kepada Yesus. Ya, kita diajar untuk rendah hati. Ya, tidak boleh sombong, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, jadi kita harus bersyukur. Ya, kalau kita bisa melayani Tuhan, bisa memberi, saudara-saudara, kita bersyukur karena apa yang Tuhan berikan, kita hanya saluran saja. Ya. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang kekasih, Musa sekarang itu Yakobus, Mazmur 90. Ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takutlah kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, demikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Raja Daud ya dikatakan kita harus, saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan di sana ajar kami menghitung hari-hari. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya kita tahu batas umur kita, ya supaya kita mengerti, menyadari bahwa hidup ini sangat terbatas. Jangan pikir nanti kalau sudah tua, aduh susah jalan. Saya pernah satu waktu karena saya mengangkat galon air salah, saya sampai nggak bisa bergerak, saudara. Wah, seperti kakek-kakek. Mau tidur aja gini, udah nggak bisa, saudara. Tapi Tuhan tolong 1-2 hari setelah diurut, ya bisa kembali lagi. Saya satu waktu juga berpikir, aduh sudah akhir hidup saya nih. Karena saya nggak bisa berbuat apa lagi. Dunia berputar begitu cepat. Saya kayaknya nggak bisa berjalan tegak, nggak bisa bersandar. Oh, saya baru tahu itu migrain. Jadi, waduh, coba saudaraku, ya, baru kecil saja, ya, saraf kita di otak terganggu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saraf kita di belakang punggung bergerak, saya pikir kita bisa melakukan lain-lain, nggak bisa bergerak juga, saudara-saudaraku.
Jadi kita lihat di sini saudara-saudaraku, dengan kita ya katanya oleh Musa menghitung hari-hari, kita menyadari bahwa hidup ini sangat terbatas. Jadi kita harus mengatur baik-baik ya, seperti waktu ya kita tinggal sedikit, jadi kita harus pergunakan semampu. Saya lihat ya panitia Natal yang diprakasai oleh pemuda remaja begitu semangat. Ya ada game-game. Jadi harus sesuai dengan waktu. Dialah yang menang, mempergunakan ya waktu dengan baik. Jadi di sini kita harus mempunyai hati yang bijak, memiliki hikmat untuk mengatur ya waktu ini, tidak membuang-buang waktu, saudara-saudaraku yang kasih. Sepertinya waktu tinggal sedikit buat saudara untuk melakukan. Kalau saudara bisa kerjakan, kerjakan. Ya, jangan kita tunda-tunda lagi. Dan kalau saudara bisa mengerjakan itu bukan karena kekuatan kita, karena kemurahan dan kekuatan Tuhan. Coba kita perhatikan lagi Raja Daud. Mazmur 39. Ayat yang kelima sampai dengan ketujuh. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti suatu yang hampa, dan setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merautnya nanti. Kadang kita begitu ya, ada orang yang marah, habis. Nggak simpan nanti. Kalau udah keluar puas dia, saudara-saudaraku. Ada saatnya ada orang nggak perlu solusi, cuman dengar aja, oh dia udah keluar semua, puas dia. Asal udah mengeluarkan semuanya, unek-uneknya, ya. Ada orang begitu, saudara. Tapi ada orang yang unek-unek udah keluar semua, sakitnya di sini masih bertahun-tahun, saudara-saudaraku, di sini macam-macam, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, si Raja Daud ini Tuhan beritahu dong, ya bahasanya gitu, ajalku. Mana Tuhan mau beritahu, ya pasti Tuhan tidak mau beritahu, saudara-saudaraku. Tapi saya katakan tadi, ya, berapa hidup ini fana, sia-sia. Diulang lagi kalau saudara baca ayat 12 juga, engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokan sama seperti ngengat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan, seperti karat yang menghancurkan. Begitu juga keelokan, kegagahan kita, kekayaan kita bisa hilang. Seperti itulah saya katakan, kalau kita sudah ada di kuburan atau di rumah duka, makanya lebih baik di rumah duka daripada di pesta. Di situ kita merenung. Makanya saya katakan, saya beberapa hari merenung, ya, betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan. Ya, momen hidup kita harus pergunakan. Nah, di sini rupanya Raja Daud sedang mengalami sakit. Berapa lama nih? Iya kan? Lebih-lebih ada orang-orang yang mempergunakan dengan kelemahan kesakitannya. Ada yang mempergunakan ya musuh-musuhnya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi justru saudara-saudaraku yang kekasih, kita belajar di sini ya, untuk menyadari bahwa hidup kita ini katanya singkat saja seperti telapak tangan,
Dan itu pun ya dikatakan seperti bayangan yang berlalu sia-sia, saudara-saudaraku. Tetapi yang penting di sini adalah kita harus belajar dan sadar tidak main-main lagi dengan dosa. Ya, jangan tetap hidup di dalam kejahatan, kekeliruan, kesalahan. Harus perbaiki, saudara-saudaraku. Ya, dari pemazmur ini kita belajar bahwa kita tidak mau main-main lagi dengan momen hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau ya tidak mau ya belajar memperbaiki, belajar ya dari kesalahan. Ya, saya bocorin sedikit, renewal ya, dibaharui, pembaharuan ya katanya tema Natal kita. Ya, kita harus, saudara-saudaraku, ya untuk terus belajar dan selalu dibaharui, ya, meninggalkan yang tidak berkenan itu, belajar. Makanya saya bilang, ya kadang-kadang saya juga capek juga ya. Ya kadang-kadang kalau saya lagi merenung, capek juga kalau marah, capek juga kalau kita memendam kemarahan, membenci, capek sendiri, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itulah yang ketiga. Yang terakhir, coba kita lihat 1 Korintus yang keempat, dari Paulus kita belajar. Kalau pertama dari Yakobus, kedua dari Musa, ketiga dari Daud, sekarang dari Paulus. 1 Korintus pasal yang ke-7. Paulus mengingatkan ayat yang ke-26, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Kalau dalam perikop ini berbicara tentang yang persoalan rumah tangga. Ya, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, mengenai perkawinan tentu ya kita diingatkan ya untuk tidak berpisah satu dengan yang lain. Saya kalau diminta, Pak Pendeta tolong buatkan surat cerai, waduh nggak bisa saya. Ya, saya mempersatukan ya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, di sini kita belajar ya bahwa Paulus mengingatkan kita hidup di akhir zaman, bahwa kita ini seperti di jam terakhir, sangat singkat sekali. Jadi kita harus fokus, ya, lebih fokus, ya, membuat kita lebih fokus dalam hidup ini. Tentu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, biarlah terbangun kesadaran, menyadari bahwa hidup ini sangat singkat, hidup ini fana, tetapi mari kita bersyukur kepada Tuhan, membuat kita rendah hati, jangan menjadi sombong. Kedua, kita harus lebih bijak, ya, dapat menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Jangan kita membuang-buang ya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga tadi, mari jangan kita berbuat kekeliruan, kesalahan, dosa lagi, saudara-saudaraku. Ya, yang keempat tadi, lebih fokus kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan memberkati kita, pakai momen hidup ini dengan baik yang Tuhan berikan kepada kita sebagai
anugerah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau jamah kami semua yang ada. Tuhan, bangunkan kami supaya kami mulai sadar dan menyadari waktu yang Tuhan berikan sebagai anugerah Tuhan. Waktu itu begitu singkat, membuat kami lebih rendah hati dan tidak menjadi sombong. Semuanya yang ada itu karena pemberian-Mu, karena anugerah. Karena Tuhan masih berikan hidup, nafas, kami bisa bergerak, bisa menikmati, bisa mempergunakan semua yang kami miliki. Seandainya nafas itu ditarik, walaupun kami semua memiliki, kami tidak bisa menikmati dan memakainya atau memilikinya lagi. Biarlah kita mau meninggalkan kekeliruan, segala dosa kejahatan kita. Tuhan masih berikan kepada kita. Biarlah kita mau hidup benar, semakin hari semakin benar, memperkecil kekeliruan, kesalahan kita. Tuhan tolong kita semua. Biarlah Tuhan berikan hati-hati yang bijaksana, mempergunakan waktu yang Tuhan, lebih fokus lagi kepada Tuhan, mencari Engkau, kerajaan-Mu. Tuhan tolong kami semua, memberkati kami semua, jamah kami semua, jamah kami semua. Biar firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Ibu Pemara. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudara mau dibantu dalam doa. Engkau boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dari jemaat-Mu semuanya Tuhan.
Hamba mewakili berdoa buat mereka, mohon lagi kemurahan dan kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar-benar ada pemulihan, pembaharuan dalam hidup kami yang dikerjakan oleh Engkau, sehingga itu menjadi sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami juga secara khusus buat jemaat-Mu yang sakit, yang lain juga Tuhan tolong buat oma kami Ice, biar sempurnakan terus matanya di dalam nama Tuhan Yesus. Baik oma Diana, kuat-kuat sehatkan selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Tumeu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan, dan jemaat-Mu yang lain dalam keadaan sakit Tuhan juga pulihkan dan sembuhkan. Kami juga berdoa buat persembahan umat-Mu besar kecil, kan yang mengembalikan milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, tingkap langit dibukakan, dicurahkan lagi berkat-berkat Tuhan, supaya kami dapat nikmati dan pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan acara retreat Natal kami GPDI Philadelphia Kelurahan Tengah ini di dalam nama Tuhan. Berkati tanggal 10 sampai tanggal 12 di Pondok Remaja PGI di daerah Cisarua sana. Tuhan berkati senantiasa buat acara-acara kami semuanya. Tuhan yang sudah mengambil keputusan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat baptisan air, tetapkan hati mereka biar semakin dibaharui, juga yang akan diteguhkan. Tuhan tolong mereka semakin mereka menikmati berkat daripada bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pimpinan-pimpinan kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati, bahkan juga gereja-gerejamu di muka bumi ini Tuhan berkati, khususnya GPDI. Tuhan berkati juga acara Mubas juga di bulan Maret juga. Tuhan berkati juga semuanya. Tuhan berkati, baik juga Komandan Pas Pampres bersama seluruh prajurit, anggota Pas Pampres bersama keluarga mereka berkati, juga Komandan Komplek bersama stafnya. Tuhan berkati Kelurahan Tengah secara khusus, RW 06, RT 05. Tuhan berkati semua yang purnawirawan juga. Tuhan berkati, ada anak-anak-Mu, biarlah Tuhan semakin nyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita semua pulang membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.